partai Islam ini memang kelihatan sama ya, apresiasi publik terhadap tokoh maupun partai. Kita lihat misalnya dalam survei kita, di 5 besar partai itu memang semuanya partai nasionalis. Partai Islam di bawah 5%. Dari sisi ketokohan ya, ketokohan partai, tokoh Islam ya, yang kita masukkan misalnya Pak Surya Dharma Ali, kemudian ketua-ketua partai Islam. Dari sisi popularitas semuanya masih di bawah 60%. Tingkat pengenalan, artinya sejauh mana kemudian publik mengenal tokoh-tokoh ini. Ini semua masih di bawah 60%, kalah dengan tokoh-tokoh nasionalis. Dari sisi elektabilitas atau dukungan pun kalah dengan tokoh nasionalis. Semuanya masih di bawah 10%. Bahkan Pak Hatta ya, itu hanya sekitar 3%. Artinya bahwa nama-nama seperti misalnya Tifatul Sembiring, Hidayat Nur Wahid. Oh ya, itu masih jauh Amin sama Rais, masuk di situ tapi. Pak Amin nggak masuk, Pak Amin nggak masuk. Pak Amin nggak masuk. Hidayat nggak masuk ya, karena kita ambil hanya ketua partai. Berarti Tifatul tidak masuk, ya, Hidayat tidak masuk ketua partai yang kita Lutfi masukkan. maksudnya kan. Lutfi, Pak Lutfi Hasan Ishak. Jadi pertama bahwa terlihat apresiasi orang terhadap partai politik Islam maupun tokoh Islam kurang lebih sama ya. Yang kedua kalau bahwa Kapela gimana ketua Nasdem? Masa terkenal dia? Nah, jauh ya, jauh ya. Dari hasil kita pun masih kalau ukurannya jauh. itu, parameternya itu, Anda sebut Surya Dharma Ali. Ya. Sekarang saya adu sama Kapela, sohoran mana coba? Kapela jauh ya, masih Jauhnya masih maksud mana? Jauh masih di bawah, masih di bawah. Nah, ini 5 besar loh. Iya, iya. Nasdem 5 Nasdem besar. saya pikir bukan Jadi hanya kita persoalan tokoh ya. Elektabilitas partainya kan bukan hanya masalah tokoh. Dalam hasil ini kita, lagi bicara kita tokoh sebut gimana? Bentar, faktor Ben. tadi, 4 faktor tadi. Jadi Jangan dipindahin ke tempat lain dulu. Tapi maksudnya, oke, yang dimaksud oleh beliau ini adalah di Nasdem misalnya Surya Paloh masuk. Bukan, dia Bukan. maksud Dicitrakan. Kapela dong. Bukan, Ketua umum Bukan, Kapela. Surya Paloh masuk nggak di situ? Surya Paloh nggak masuk. Enggak. Ya. Haritanu misalnya. Haritanu nggak masuk. Masuk. Kapela kan? Sekarang pertanyaan saya, kalau parameternya adalah ketokohan, sohoran mana Surya Dharma Ali dengan Kapela? Ya udah dijawab tadi, Be, udah dijawab. Ya, jadi udah ntar dulu saya mau terusin lagi nih. Ya, jadi ini soal dari tanya sisi- soal politiking atau tendensius dan lain sebagainya. Enggak sama sekali. Saya pikir sebaiknya ya dalam merespon hasil survei kita kan punya metodologi ya yang selalu kita publish ya, dan kita sampaikan bahwa survei ini kita danai sendiri dari hasil keuntungan kita di LSI, dan kita punya 3 sampai 4 kali setahun survei untuk Rutin. perilaku pemilih rutin. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal data ya. Saya pikir data yang kita ambil, kita punya standar dalam survei ya, baik dari sisi pertanyaan maupun workshop teknis survei di lapangan, itu sangat kita jaga akurasi dan validitas data, sehingga yang kemudian muncul data yang kita publish itu kan sebetulnya hasil temuan kita, sehingga bisa dipersepsikan atau bisa diinterpretasi dari berbagai sudut. Nah, namun saya menarik untuk masuk ke tadi ya soal Islam dan nasionalis ya, soal abangan. Dari survei kita memang terlihat bahwa pemilih partai Islam itu sekitar 20 sampai 30%. Dari mulai akhir tahun 2009 sampai sekarang ya, kita berapa kali survei, itu sekitar 20 sampai 30%. Sedangkan partai nasionalis tetap di angka sekitar 70%. Artinya bahwa partai Islam punya pasar sendiri di luar pasar partai nasionalis sekitar 20 sampai 30%, sehingga memang sebetulnya pasar ini yang harusnya memang dimanfaatkan. Artinya oleh partai mereka Islam. harus tetap rely on sama pasar tradisional, lama-lama mati dong. Kalau tradisional itu loyal kan ada batas umurnya. Ya, bahayanya kalau zaman Gubernur Fauzi Bowo, pasar tradisional tuh digusur. udah gubernurnya udah baru nih, masih aja. Gimana? Bentar, P3 dulu, silakan. P3 dulu. Kalau kita melihat hasil survei kawan-kawan LSI tadi menyambung dengan yang disampaikan oleh kawan dari PKS bahwa tidak nyambung sebenarnya figur dengan partai. Ya. Untuk urusan capres dengan partai ya, legislatif ya, figur capres sama legislatif. Karena misalnya seluruh hasil survei menampilkan Prabowo sebagai paling populer dan paling elektable, tapi tidak sesuai dengan pemilih partai Gerindra. Begitu juga dengan Abu Rizal Bakri dengan Golkar. Suara Golkar lebih tinggi, lebih elektable daripada suara Abu Rizal Bakri. Itu Poin kalau inti ini apa nih? capres. Poin inti. Tidak ada relevansinya. Kalau relevansi capres dengan tokoh ketua partai dengan partai, saya kira tidak. Di Tapi, ujung biasanya Mas Gugus, ada faktor satu lagi, Mas Alaf itu ya. Tadi di caleg, Pak. Biasanya figur caleg itu sangat menentukan nantinya di ujung ketika menjelang pemilu legislatif. Ketika kita memasang caleg-caleg yang kompeten, yang kapabel menurut masyarakat di dapil tersebut, itu akan berpengaruh pada
suara menjelang pemilu Tapi legislatif. Anda rely on semua pemilih tradisional seperti Anda katakan. Somehow kan mereka akan berkurang lama-lama gitu. Ya, pemilih dari data kita 77 dapil yang ada, kalau tidak berubah nanti pemilu 2014, itu kan P3 ada sekitar 37 dapil yang punya Dari kursi. 77? Ya, 40 ente kagak ada. nggak ada. Oh, begitu. Itu fakta. Ini Dan ke nanti depan nanti makin kita sur. juga akan mensurvei per dapil, Mas. Tadi supaya lebih fokus, kira-kira dapil ini kemauan masyarakat apa? Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah memang antara Islam atau Ente non-Islam? kagak pikirin capres. Capres P3 apa? Siapa? Iya. Iya nanti masih jauh P3. Masih jauh. Pak capresnya nanti B. Saya nyambung boleh nggak? Ya sedikit saja. Silakan. Tadi tidak ada satu niat pun bahwa LSI ini ingin mengarahkan. Tidak. Tapi kita kan tahu bagaimana kisah survei yang luar biasa di putaran pertama Pilkada DKI semuanya ambruk ketika Jokowi memenangkan. Justru kita ingin melihat bagaimana metodologi itu. Karena bagaimanapun ketika teman-teman LSI sudah mempublish itu, maka pertanggungjawaban publiknya adalah metodologinya tepat atau tidak. Makanya kami ingin menanyakan. Dan tadi sudah disampaikan. Baik. Oke, tidak ada masalah. Tinggal arahnya kembali tadi ketika mengarahkan zooming ke partai Islam, kami ingin sebetulnya lebih mendalam. Dan yang perlu dicatat ini menjadi cambuk buat Ya, PKS betul. gitu ya. Pemilu masih 2 tahun lagi. Masih 2 tahun lagi, masih ada waktu untuk partai Islam, partai non-Islam, partai nasionalis, partai non-nasionalis, partai apapun lah untuk bekerja keras untuk mendapatkan pemilihnya begitu ya. Jadi kita lihat perkembangannya nanti. Saya Alvito Dinova Gintings, mewakili bapak-bapak yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan.